Halo guys, welcome to Netflix Review. Oke guys, hari ini gue mau kasih 2 rekomendasi British series. Ini yang gue lagi nonton banget dan gue suka banget ya. Walaupun keluarnya sih nggak begitu baru ya, jadi udah agak lama ya guys ya. Yaitu yang pertama itu Peaky Blinder. Mungkin udah banyak yang nonton juga ya, Peaky Blinder. Oke, kita lihat ya guys ya. Peaky Blinder pertama dari ratingnya dulu guys. Ratingnya dulu di IMDb itu 8,8 dari 10 dan Rotten Tomatoes 93%. Jadi ini ratingnya sih udah bagus banget ya guys ya. Jadi ini emang dari ratingnya aja udah lumayan lah, udah favorit penonton banget ya guys ya, berarti ya di Netflix ini. Oke, yang pertama gue ceritain dulu tentang Peaky Blinders dan kenapa gue suka banget sama British series ini ya, Peaky Blinders. Jadi awalnya Peaky Blinders itu ceritain storynya tuh tentang di Inggris tahun 1900-an. Tentang keluarga Shelby. Shelby itu apa? Shelby itu keluarga gangster guys. Nah, jadi ini ceritanya tuh awalnya itu anak-anaknya itu jadi keluarga gangster. Bapaknya kemana? Bapaknya kayak sebenarnya bapaknya tuh bukan gangster, kayak penjahat doang. Gue ini ceritain secara yang gue tangkep aja ya, karena ini ada 5 season kalau nggak salah ya. Gue udah nonton abis. Ini yang gue tangkep, jadi nggak ada spoiler gitu, jadi kalian juga tetap tertarik buat nonton ya guys ya. Jadi gue nggak ceritain semua secara detail, tapi cuma secara garis besarnya aja. Jadi intinya ini keluarga gangster yang dipimpin oleh Thomas Shelby. Thomas Shelby ini sebenarnya bukan anak pertama, kalau nggak salah anak kedua gitu ya, tapi dia Tommy Shelby bukan Thomas Shelby, namanya Tommy Shelby. Jadi ini jadi sebagai ketuanya gitulah ya. Nah, di sini tuh ceritanya cuman keluarga Shelby yang berjuang dari awal tuh mereka miskin, terus lama-lama mereka bisa beli pub, lama-lama naik terus sampai ada masalah keluarga, sampai ada perang dari sama gangster lain gitu. Oke, langsung aja ke yang gua suka. Kenapa gue suka banget sama si Peaky Blinders ini? Peaky Blinders itu dapat dari mana? Peaky Blinders itu jadi nama gengnya si keluarga Shelby ini, namanya Peaky Blinders. Dan kenapa gue suka banget? Karena banyak peran dari tamu gitu, apa ya namanya, steering. Jadi ada Tom Hardy, kalau kalian nggak tahu Tom Hardy itu yang main Venom. Terus ada yang main Queen's Gambit juga, yang kalau di Queen's Gambit dia namanya Beth Harmon. Oke, jadi pemerannya namanya Anya Taylor gitu. Jadi itu juga ada guys. Banyak ada yang main di King Kong, kalian tahu itu peran utamanya gitu. Jadi banyak pemain-pemain yang terkenal gitu ikut masuk di series ini gitu. Jadi malah menariknya lagi, mereka sebagai yang jahatnya guys. Oke, jadi begitulah. Jadi sebenarnya ini keluarga gangster dan mereka jahat juga sebenarnya. Tapi mereka melawan gangster-gangster yang lain, terus disusahin, ada bribe polisi dan lain-lain. Jadi ini ceritanya menarik banget sih. Dan yang gue suka juga selain steering yang tadi ya, banyak bintang tamu yang lain itu dari fashionnya, dari lokasinya, environmentnya itu bener-bener Inggris tapi yang zaman dulu gitu loh. Dari mobilnya klasik banget, dari pakaiannya itu keren-keren banget. Bahkan sekarang di YouTube tuh sampai terkenal haircutnya Tommy Shelby ini gitu ya. Jadi kayak klasik banget. Terus mereka banyak
cerutu lah, ada minuman lah, pokoknya ya. Tapi kan ini emang khusus dewasa gitu ya guys ya, khusus untuk 18 tahun ke atas atau 21 tahun ke atas deh, nggak tahu deh. Pokoknya klasik banget kalau kalian penyuka yang klasik banget. Kalau kalian suka yang British klasik-klasik gitu, environmentnya pasti kalian suka banget guys. Apalagi kalau gua sih dari game Mafia ya, itu kayak sejenis gitu lah, jadi mobil-mobilnya, environment yang lain-lainnya gitu ya, masih klasik banget lah ya guys ya. Jadi Tommy Shelby ini mantan tentara perang dunia guys. Jadi dia itu tukang gali tanah, terowongan tanah di dalam tanah gitu guys. Nah lama-lama dia tuh kan udah selesai perangnya, tapi dia lama-lama malah jadi gangster dan dia ajak keluarga-keluarganya gitu, dan mereka, tapi keluarga Shelby ini kokoh banget. Maksudnya bener-bener saling membela satu sama lain lah ya guys ya. Dan yang menarik lagi juga, banyak kayak apa ya, Tommy Shelby ini pinter banget guys. Dia emang sebenarnya apa ya, orangnya nggak begitu baik, tapi dia pinter semacam manipulasi lah. Dia lebih penjahatnya juga kayak mafia jahat-jahat gitu, tapi dia bisa manipulasi gitu. Terus dia tuh cara kalahin orangnya tuh nggak langsung tembak-tembak begitu guys. Jadi dia cari tahu latar belakangnya, kayak detektif gitulah. Walaupun dia gangster gitu ya, jadi dia cara peres orang tuh kayak gitu. Dia cari tahu latar belakangnya, dia cari tahu kelemahannya. Itu dia guys, itu yang bikin gua wah, pinter banget nih gitu ya. Pinter banget nih Tommy Shelby, makanya Tommy Shelby itu jadi ketuanya terus gitulah. Walaupun ya sebenarnya Tommy Shelby ini ada beberapa kelemahan ya guys ya. Kelemahannya itu karena dia habis perang, jadi ada trauma perang gitu. Terus dia kebanyakan minum, kebanyakan rokok, kayak gitulah ya guys ya. Oke, itu Peaky Blinders. Kita lihat lagi guys reviewnya ya guys ya. Kalau dari IMDb aja 8,8 ya guys ya. Kalau dari Rotten Tomatoes itu 93%. Jadi udah pasti bagus banget ya guys ya. Ini ada 5 season. Gue rekomen banget kalian nonton ini. Apalagi kalau bagi kalian yang suka banget sama klasik-klasik ya guys ya. Environment klasik. Ada apalagi kayak kalian suka yang mafia gitu, atau enggak mobil-mobil kuno, masih perang-perang mafia, gangster-gangster gitu. Bagus banget guys. Tom Hardy di sini juga aktingnya bagus banget, sebagai Tom Hardy ini sebagai kepala geng musuh, kayak geng lain lah gitu ya. Tapi akhirnya bantuin si Tommy Shelby ini. Walaupun dia bantuin, tapi karena ada maunya gitu, namanya gangster lain. Terus ada tembak-tembakan, ada musuhan, ada berantem, yang berteman lagi gitu ya guys ya. Jadi banyak dramanya, banyak ini, tapi gue suka banget guys. Terus apa lagi ya, ada seksi-seksi dikit lah, ada lah. Kalau kalian udah pada gede nih, kalau ada seksi-seksi dikit lah, dikit-dikit doang guys. Jadi gue suka banget, gue rekomen. Menurut gue kalau kalian penyuka klasik, kalian nonton. Oke, kita langsung yang kedua, Queen's Gambit guys. Oke, yang kedua yang gue mau ceritain itu adalah Queen's Gambit ya. Ini British miniseries juga. Sebenarnya sih ini menurut gue sih udah banyak banget yang nonton kali ya. Tapi buat kalian yang belum nonton juga, gue kasih sedikit review lah ya. Itu apalagi sekarang lagi rame banget kasus Dewa Kipas itu. Bukan kasus lah, cerita story Dewa Kipas. Ini tuh cerita tentang chess intinya gitu. Chess itu apa? Chess itu catur. Jadi cerita tentang catur. Emang sebenarnya gue juga nggak gitu ngerti sebenarnya nggak gitu tertarik lah ya tentang catur ya. Tapi dari series ini lumayan lah. Oke, kita dari namanya dulu, Queen's Gambit. Queen's Gambit itu apa sih sebenarnya? Kalau tadi kan Peaky Blinders itu nama gangsternya gitu, nama gengnya lah. Kalau Queen's Gambit itu nama opening move, jadi nama gerakan di catur, gerakan pembuka gitulah ya, namanya Queen's Gambit. Ceritanya tentang apa? Ceritanya tentang namanya Beth Harmon. Ada satu cewek namanya Beth Harmon. Oke, gue cerita jangan terlalu lengkap, jadi kalian bisa penasaran juga ya. Intinya ada anak kecil
Dia kalau nggak salah anak yatim atau dititipin di yatim piatu. Peserak gua. Terus dia diperkenalkan ke catur oleh janitor. Janitor tuh apa ya? Tukang bersih-bersih, OB gitulah ya. OB itu udah bapak-bapak gitu. Jadi dia sesekali waktu dia ke bawah, dia disuruh, nggak tahu, gue lupa deh disuruh apa, disuruh ambil sapu atau apa. Terus dia lihat janitor itu lagi main catur, jadi dia penasaran tuh game apaan sih. Dan di panti asuhan itu kan bosan banget lah ya guys ya, nggak ada yang dia cuma ikutin schedule-nya aja gitu. Jadi dia merasa bosan banget gitu. Terus dia dikenal gitu, baru kenal catur, dia minta diajarin main. Akhirnya dia diajarin main, dan janitor ini dia lihat potensi di anak cewek ini gitu. Lama-lama jago gitu, cepet gitu bisanya. Lama-lama si janitor ini sebenarnya ada di satu tongkrongan, jadi ada komunitas catur. Janitor ini masuk ke komunitas catur gitu, suka main catur juga. Dia ajak salah satu kayak ketua komunitas catur. Gue nggak tahu deh, ini gue udah agak, gue kalau ada salah kalian komen aja ya guys ya, gue salah cerita di mana ya guys ya. Cuman ini seingat gue aja, karena gue abis nonton Queen's Gambit, terus nggak lama terus gue nonton Peaky Blinders, jadi kayak udah bercampur aduk gitu lah ya guys ya. Intinya sih gitu ya. Pokoknya kalau ada salah kalian ngomong aja, kalian tulis di komen. Jadi ada komunitas catur, si janitor itu perkenalin anak ini ke komunitas catur, dan dia dibelajar lagi catur, dibelajar dari bukunya dan lain-lain, dipinjemin buku. Akhirnya anak ini tiba-tiba dia bisa kalahin, pertama kali kalau nggak salah 2 orang dia bisa kalahin. 3 orang sama 3 vs 1 gitu, 3 lawan 1, 2 lawan 1, dia bisa kalahin. Lama-lama kayak 10 lawan 1 dia bisa langsung kalahin gitu. Jadi ini anak berbakat banget gitu ya. Akhirnya anak ini pokoknya ikut pertandingan catur terus. Lama-lama jago banget kan, terus lawan GM Grandmaster dan lain-lain gitu ya. Awalnya dia diremehkan karena kebanyakan yang main catur itu cowok. Karena kebanyakan yang main catur itu cowok dan dia cewek, tapi ternyata dia jago banget terus cewek. Akhirnya terus dia gue ceritain sebagian besar aja. Pokoknya dia ada ketemu orang, dia berteman. Padahal si Beth Harmon ini orangnya sebenarnya kayak introvert lah ya, bisa dibilang introvert lah. Jadi dia kayak nerd, bukan kayak nerd lah, kayak introvert aja. Jadi nggak gampang, agak kaku gitu kayak gua, nggak gampang berteman, kaku. Tapi akhirnya dia bertemu teman baru karena mungkin hobinya sama gitu ya. Jadi sama-sama suka catur, jadi dia ketemu teman baru. Ada yang musuh juga. Pokoknya skip sampai terakhir dia kan menang terus ada kalah juga, menang ada lawan anak kecil yang jenius banget juga. Oke, terus pokoknya dia menang. Pokoknya terakhir dia lawan kayak juara dunia gitu lah. Ya gue gak mau kasih tau sih menang apa kalah, terakhir kalian nonton aja sendiri. Pokoknya seru banget. Ini sebenarnya yang bikin seru itu knowledge baru gitu loh tentang catur. Dan sebelumnya kan gak pernah gue waktu dulu kecil main catur gitu, cuma tahu doang. Abis les gitu gue suka main catur, tapi ini tuh gue baru taunya tuh kayak bener-bener di dunia catur itu ada sampai bukunya, ada sampai movementnya gitu loh. Jadi semuanya ada teorinya lah intinya. Catur itu ada teorinya, itu yang bikin menarik gitu loh. Oke, itu dia. Dan sekarang kita lihat reviewnya ya guys ya. Review Queen's Gambit di IMDb 8,6 dari 10. Kalau di Rotten Tomatoes 97%. Buset. Nah, reviewnya sih bagus banget ya guys ya. Menurut gue ini juga bagus banget. Story-nya juga nggak agak ngambang gitu, nggak terlalu ekstrim, tapi masih bagus. Masih seputar catur, masih seputar drama kehidupan dia. Dan masih masih oke lah gitu, nggak boring ceritanya, dan oke banget menurut gua. Dan interesting banget karena ada
apa ya, pemahaman yang baru gitu, ada dunia yang, jadi gue bisa kenal dunia yang baru. Gue paling suka dari series di Netflix tuh yang memperkenalkan gue sama kayak dunia yang baru. Kayak Peaky Blinders kan dunia gangster Inggris gitu, kalau ini kan dunia catur gitu, ada pengetahuannya, ada teorinya, ada kejuaraannya dan lain-lain gitu ya guys ya. Dan gue suka banget yang klasik-klasik ini juga ambil setnya itu di zaman klasik lah gitu ya, kalau nggak salah kurang lebih sama kayak Peaky Blinders lah ya tahun-tahunnya ya guys ya. Oke, dan series ini itu based dari novel tahun 1983. Ya, nama novelnya juga sama, Queen's Gambit juga. Oke, itu dia 2 mini series atau series lah, British series yang gua rekomendasi banget ya guys ya. Kalau kalian lagi butuh series baru ya guys ya, kalau kalian pulang kerja jenuh pengen nonton Netflix yang seru-seru gitu ya guys ya, yang bisa berlanjut gitu tiap malam. Kalau gue sih gitu, pulang kerja nonton tiap malam series yang seru-seru biar nggak penat, atau kalian pas hari weekend gitu ya pengen nonton sama couple kalian, sama pasangan kalian dan lain-lain. Ini gue rekomen banget, apalagi kalau bagi kalian yang suka klasik England gitu, kelas British yang klasik gitu ya, dari fashionnya, dari setnya, environmentnya gitu-gitu ya, gue suka banget. Gue rekomendasi banget, dan review juga bagus guys. Oke, kalian ada rekomendasi gue review apa nggak di Netflix? Kalian pengen tahu apa lagi nggak? Oke, thank you, goodbye, thanks for watching, see you on the next video, bye bye. 異性のせいで踏み込むがない僕